Ya. Anda pilih apa? Ya, menurut pikiran Anda atau menurut yang Anda baca? Pikiran saya tapi salah. Oke. Siapa yang bisa? Silakan. A dan B. Dari mana? Mengapa Anda mengatakan itu? Karena yang pertama bebas untuk berkarya dan dia tidak terikat oleh sesuatu atau tuntutan apapun. Nah, yang keduanya itu pendidikan seni berbasis disiplin, walaupun dia konsepnya di sini berbasis disiplin, tapi tetap memperhatikan kondisi psikologis dari Baca dari mana? di sini. Mana data di situ yang mengatakan bahwa pendidikan berbasis disiplin itu humanistik di situ? Yang saya tulis di sini yaitu identik dengan pendidikan komprehensif, namun belajar tentang sini namun masih memperhatikan psikologi anak atau anak tidak diperlakukan seperti orang tua. Yang benar adalah A. Coba Anda lihat di tulisan yang berkaitan dengan pendidikan. Siapa yang tidak puas dengan humanistik itu mengutamakan manusia, okay? Sedangkan disiplin mengutamakan ilmu. Okay? Ingat itu, humanistik mengutamakan manusia. Jadi manusia lah paling penting untuk diperhatikan. Kalau disiplin, ilmu lah yang harus diutamakan. Okay? Ya, jadi yang benar adalah A. Okay? Jadi mohon dicermati. Ada tertulis dalam buku humanistik itulah yang humanistik juga lah yang mulai tidak puas dengan gilde. Humanistik juga lah yang mulai berpikir untuk membuat pendidikan tinggi seni. Oke? Ya, jadi yang benar adalah pendidikan seni berbasis ekspresi bebas. Karena yang utama di situ manusianya, supaya manusianya bahagia. Oke? Kalau disiplin, Anda senang atau tidak, Anda harus ikuti di pelajaran. Oke? Anda tidak senang mematuh, Anda harus ikut. Karena itu masuk dalam ilmu seni. Anda suka mematuh atau tidak, Anda wajib ikut. Jadi manusianya itu tidak menjadi utama, yang utama adalah ilmunya, disiplinnya. Oke? Baik, kita akan segera masuk ke materi yang seperti saya sebutkan tadi. Ini sebuah tren baru di dunia ini sekarang ini yang menganggap bahwa bukan pengalaman estetik yang penting dijajarkan sekarang. Oke. Pendidikan seni rupa budaya visual, ya. Visual culture, art. Kita lihat dulu latar belakangnya. Jadi setiap ada ide besar, selalu ada latarnya. Anda ingat kemarin yang lalu Cosmo, mengapa ada latarnya? Jadi tidak ada ide itu yang muncul tiba-tiba tanpa ada latar. Okay? Apa latar belakangnya ini? Pada mulanya manusia itu akrab sekali dengan alam. Okay? Pada
Ya, terutama. Oke. Kini alam bukan lagi lingkungan manusia yang sama. Oke. Melihat buktinya, manusia semakin terkungkung dalam lingkungan buatan. Kita di sini lingkungan buatan, cahaya buatan, oke. AC buatan. Jadi orang hidup di dalam kamar yang lingkungannya buatan, cahayanya, pendinginnya, sudah buatan. Bandingkan dengan tadi orang yang di orang-orang kampung primitif. Oke? Lingkungan buatan yang menghadirkan pendamping setia, oke? Untuk memenuhi kebutuhan masa kini akan informasi, komunikasi, dan hiburan. Ini pendamping setia. Ini laptop. Ini pendamping setia kita. Kalau tiba-tiba HP Anda tercecer, entah di mana Anda bingung. Oke? Ini fakta, oke? Fakta. Dan kita hidup dalam lingkungan yang artifisial dan didampingi oleh gadget, oke? Anak-anak, kakek-kakek, semua, oke? Ibu rumah tangga, pendamping setianya, handphone, laptop, apalagi. Coba. Bayangkan bawa sepeda keseimbangan, masih main handphone. Tidak gampang gitu ya. Naik sepeda, di atas ada batu, masih sempat main handphone. Ini fakta, oke? Ya, jadi kita hidup dalam suasana itu. Bahkan ini Anda lihat, sudah duduk di pelaminan, asik dengan dirinya masing-masing. Ini lingkungan real, nyata, oke? Tidak ada yang bisa mendinai, tidak ada yang bisa menyangkal, oke? Kalau sudah masing-masing kemantannya kira-kira ini. Nah, dalam kondisi demikian, kita terjejali oleh pesan-pesan visual. Dalam kondisi itu, kita setiap saat dibombardir oleh pesan-pesan visual. Pesan-pesan berupa gambar, berupa foto, luar biasa. Oke? Yang juga mengepung saat kita berada di luar ruangan. Jadi kalau Anda lihat handphone, lihat YouTube, lihat apa, lihat foto, tiap begitu ribuan menerpa kita setiap saat. Oke? Laptop. Dan kalau Anda berada di luar ruangan, kembali pesan-pesan visual itu melingkupi kita. Oke? Coba Anda, apalagi musim kampanye. Billboard, baliho-baliho, mulia, adami, macam-macam. Itu dan itu menyentuh kita, tidak hanya dalam ruangan, tapi juga ketika kita keluar. Oke? Kita lihat. Dari Jogja.
luar biasa. Kalau ada sampai kita ini di Jogja ini luar biasa. Ini jadi bahkan mengotori, kadang-kadang mengotori membuat perantakan keadaan kenyataan. Oke? Nah, pesan-pesan visual tersebut yang kita ketemu lewat HP, lewat laptop, lewat televisi, lewat baliho, secara sadar atau tidak membentuk persepsi kita tentang kehidupan. Sadar atau tidak, melihat foto, melihat apa, itu yang membentuk persepsi kita tentang kehidupan. Dan bahkan mengubah perilaku kita tanpa sadar. Perilaku menjadi berubah. Coba ini kerja sambil sarapan, sambil menggendong anak. Kerja di laptop. Oke. Jadi perilaku menjadi berubah. Tempat kumpulnya anak-anak di kampung itu anak-anak berkejar-kejaran, di kota masuk ke sini. Berubah pola kehidupan. Saya anak ada cucu saya 6 tahun sudah masih sekali menonton macam-macam dari internet. Ketika ada istilah bahasa Inggris yang dia tidak tahu, dia cari di Google. 6 tahun. 6 tahun. Yang membuat saya kadang-kadang kelabakan. Karena kadang-kadang kalau dia tidak puas atas apa yang ada di jawaban internet, dia tanya saya. Nah, kadang-kadang pertanyaan sulit, bukan pertanyaan anak-anak. Bukan pertanyaan 6 tahun. Baru kelas SD. Ya, betul-betul saya berada pada ini makhluk lain ini. Makhluk yang tidak saya rasakan ketika saya kecil. Tidak saya biasa. Saya sudah melihat bahwa dia sudah berada pada tahap kecanduan. Kalau ada istilah-istilah bahasa Inggris dan dia tidak paham, harus dia cari di Google. Ketika dia tidak paham, dia tanya saya. Dan saya kadang-kadang tidak semua kata-kata saya tahu. Istilah-istilah yang sulit, kadang-kadang yang sulit dijelaskan kepada anak-anak. Anak-anak 6 tahun. Ya, perilaku berubah. Oke, perilaku berubah. Bukan hanya. Nah, ini coba Anda lihat. Perilaku berubah. Tanpa sadar perilaku tidak susah. Coba Anda lihat kalau ada pertemuan masing-masing asik dan ini dulu berdekatan secara fisik bersentuhan, tapi jiwanya masing-masing kesana kemari. Ada amal ini butuh pesta, itu ada acara apa, masing-masing dengan asik dalam dirinya. Padahal ada orang di sini yang bersentuhan, ini juga asik dengan dirinya. Nah, itulah perilaku tersebut. Okay. Bahkan, okay. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, budaya visual. Okay. Jadi Anda sudah melihat tadi latarnya ya, bahwa kita sudah berubah. Okay. Budaya visual. Maka lahirlah istilah yang disebut sebagai budaya visual. Okay. Yaitu kondisi berjejalannya pesan-pesan itu yang disebut sebagai budaya visual. Dan kita sekarang berada dalam budaya visual. Oke? Budaya visual. Karena yang paling banyak mengambil perhatian kita, budaya visual itu. Coba, Anda tidak merasa nyaman kalau tidak ada handphonenya. Begitu bangun tidur, langsung apa yang dicari? Handphone. Oke? Padahal harus yang dulu, perempuan kalau bangun, segera kasih naik air, minum teh,
Sekarang nggak ada, langsung kayak handphone dulu dicari. Iya, sampai kaget isu setengah jam. Oke, itulah budaya visual, kondisi yang meliputi kita. Jadi kita sekarang ini berada dalam budaya visual. Anda di sini juga budaya visual. Ya. Nah, budaya visual meliputi artefak visual, ada pertunjukan visual dan nilai dan sikap kita terhadapnya. Nah, oleh karena itu, oh ya, ada yang tadi bertanya bahwa sesungguhnya budaya visual itu bukan hanya visual, ya, tapi juga teks. Tapi karena yang menonjol visual, maka disebut budaya visual. Coba Anda lihat ini. Oke. Kalau saya buka teksnya, baru Anda sadari arti gambar ini, arti foto ini. Itu ada blok hitam, ada tulisan di situ. Sengaja saya tutup. Untuk menunjukkan bahwa Anda tidak paham foto itu kalau Anda tidak ada teksnya. Jadi antara teks dan visual itu saling terkait. Coba Anda lihat, saya buka hitamnya ya. Stop rasisme. Hentikan sikap rasis antara orang kulit hitam dan orang putih. Nanti kita paham karena teks. Jadi visual dengan teks itu terjalin kuat. Oke? Anda lihat. Nah, sekarang Anda setelah sadar, oh ternyata yang fisik itu orang kulit hitam. Dipinggirkan oleh orang kulit kuning, orang Chinese, orang apa. Oke? Nah ini. Coba Anda lihat di gambar foto berikutnya, Anda pasti tidak paham apa itu. Anda tidak paham konteksnya kalau tanpa teks. Tapi setelah ada teksnya, ternyata obral. Kalau putare memperebutkan bagi posisi karena besar sekali harganya. Ya, sale itu artinya obral ya. Jadi kita sekarang tergantung dengan itu. Oke? Di mana-mana kita melihat pesan-pesan visual. Anda jalan di pinggir jalan, Anda naik bus, Anda masuk ke mall, semua budaya visual. Oke? Budaya visual semua ini. Oke? Naik bandara, budaya visual. Kita dilingkupi. Kamar. Visual. Ini termasuk seni pertunjukan, ini budaya visual. Budaya visual. Nah sekarang karena kita berada dalam budaya visual, maka penting sekali bagi manusia untuk memiliki keaksaraan visual. Keaksaraan itu bahasa lainnya literasi. Jadi orang harus memiliki literasi terhadap budaya visual itu. Kita nggak boleh tidak paham. Kenapa membuat kita berada dalam posisi itu? Kita berada dalam budaya visual. Jadi jangan sampai Anda tidak paham mengenai hal-hal yang berkaitan dengan budaya visual itu, entah dalam mempersepsi, entah dalam menciptakan. Ya, jadi sekarang Anda boleh menciptakan karya-karya visual.
Demikian juga Anda mempersepsi setiap saat. Timbullah kesadaran baru bahwa untuk sukses dalam kehidupan dewasa ini, seseorang harus kompeten. Nah, kalau mau sukses dalam dunia sekarang, harus kompeten dalam mempersepsi, dalam menafsirkan, dalam menciptakan, dan dalam menggunakan citraan visual. Tidak ada yang menyangkal itu. Bahwa agar Anda sukses dalam kehidupan masa kini, Anda harus paham mengenai citraan visual. Citra itu image, gambar, foto, video. Oke? Anda harus kompeten dalam berhadapan dengan itu. Oke? Maka lahirlah istilah keaksaraan visual. Visual literacy. Dalam bahasa Inggrisnya. Kita lihat. Anda paham ini? Anda paham? Ya, bisa. Apa artinya? Apa artinya itu? Ya, kursi roda. Disabilitas. Ya, Anda paham ini? Recycle. Pertanyaan saya siapa? Recycle. Ya, ada. Hanya karena bertemu selalu. Tidak pernah Anda diajarkan di sekolah, oh ini simbol daur ulang. Anda belajar sendiri. Oke? Kalau ada yang tidak tahu di kelas ini, yang berikutnya, lebih Anda keluar. Ada yang tidak tahu. Ada. Pasti ada tuh semua. Kalau ada itu Anda harus keluar. Tanpa pernah ada yang mengajar kita kan? Tanpa ada yang pernah mengajar kita bahwa ini Facebook. Tapi karena persentuhan setiap hari, setiap saat, akhirnya kita familiar begitu. Oh itu Facebook. Ya, jadi kalau sungguh-sungguh tadi Anda tidak tahu di kelas ini kan ada dua, artinya Anda masuk Oke, ya. Nah, ini semua yang perlu. Jangan sampai kita tidak buta terhadap ini semua. Oke, satu elevator, satu buang sampah, tapi dasarnya pikir pelosok rumah. Angkat tangan yang tahu. Tunggu dulu, Pak. Goyang itu. Oh, Apa? Jangan dekati, berbahaya. nuklir. Jadi kalau ada tanda-tanda begitu, jangan coba-coba kita. Oke? Cara berbahaya. Oke? Ini pasti tidak tahu. Kloset. Jadi kalau ada tanda begini, itu kloset. Oke? Itu mudah sekali. Kalau ini, nah, sekarang saya ingin menantang. Yang saya ingin tantang adalah kemampuan menciptakan citra. Oke, tapi nggak usah ada ciptaan. Ada yang bawa spidol? Ada? Oke, siapkan saja ya. Siapkan saja di sini. Ini tantangan untuk semua yang di kelas ini. Oke, yang jauh di sana biarkanlah. Oke, yang jauh biarkanlah, tapi untuk Anda
harus saya tantang. Yang di sana tidak usah lah. Tantangan untuk Anda. Oke. Rancanglah dalam benak penanda untuk toilet laki-laki dan wanita dengan menggunakan simbol bangunan atau arsitektur. Oke, jadi Anda bisa tantang untuk membuat bahwa ini toilet laki-laki, ini toilet perempuan. Tetapi yang Anda gunakan adalah simbol bangunan. Oke, silakan. Pikir nanti saya tidak ke atas 1, 2, 3 orang untuk menentukan mana Anda punya pikiran. Terutama AA ini karena kontemporer rambutnya. Oke, ya Anda berpikir sekarang. Saya kasih waktu ya 3 menit lah. Oke. 3 menit Anda membuat. Jangan melihat handphone, oke? Jangan melihat handphone. Anda berpikir sendiri. Oke? Jangan melihat handphone, oke? Ya, jadi Anda merancang sendiri toilet tenaga toilet laki-laki dan perempuan, tapi simbolnya bangunan. Oke? Rancanglah dalam penanda untuk toilet laki-laki dan wanita dengan menggunakan simbol bangunan. Lagi 1 menit. Oke, selesai. Siapa di antara saya ini
menunjukkan idenya di atas. Katakan. Nggak usah semua. Pokoknya siapa yang merasa ingin menampilkan idenya, silakan. Jadi kalian nggak tahu, lihat ya, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Apa itu? Dan apa itu? Oke, yang lain. Ya, mana laki-laki, mana perempuan? Perempuan ini. Ada lagi satu orang, silakan. Kacamata dulu. Dua-duanya kacamata. Ya, apa boleh buat dua-duanya lengkap? Kacamata. Anda juga kacamata. Mana laki-laki, mana perempuan? Oke, silakan. Mana laki-laki? Oke, silakan dulu. Kira cukup. Simbol yang baik adalah yang orang tidak bertanya, langsung dirasakan. Oke. Oleh karena itu, bandingkan dengan rancangan berikut. Bandingkan ini dengan yang dibuat orang. Anda tidak pernah. Disitulah yang namanya kompetensi dalam budaya visual. Oke. Nah, sampai kita kepada pendidikan budaya visual. Oke. Pendidikan budaya visual. Kita tadi sudah bicara latar belakangnya, lalu budaya visual, lalu keanekaraan visual, lalu sekarang sampailah kita ke pendidikan budaya visual.
Oke. Bertujuan mengembangkan kompetensi keaksaraan visual. Pendidikan budaya visual menyentuh berbagai disiplin ilmu, bukan hanya seni. Oke. Linguistik, psikologi, sosiologi, studi media, sejarah seni rupa, teknologi pendidikan, desain instruksional, seni rupa, dan antropologi. Jadi ini merupakan sebuah gagasan yang menyentuh semua disiplin ini atau banyak disiplin ini. Oke? Pendidikan budaya visual ya, jadi menyentuh berbagai disiplin ilmu, psikologi. Jadi kalau di psikologi ada saja pendidikan budaya visual, di sosiologi juga demikian, studi media, sejarah seni rupa, teknologi pendidikan. Oke? Nah, pendidikan budaya visual didominasi oleh ideologi rekonstruksi sosial. Oke, saya jelaskan dulu ide rekonstruksi sosial ya. Ide rekonstruksi sosial itu adalah ide yang mengatakan bahwa keadaan tidak membahagiakan harus kita ubah. Oke, oleh karena itu ada pendidik masuk kelompok ini. Kalau Anda ingat pendidikan multikultural, model perombakan adalah contoh dari ide rekonstruksi sosial bahwa dunia sudah terlanjur tidak adil, oleh karena itu kita harus hormat. Okay? Ya, jadi rekonstruksi sosial itu adalah sebuah gagasan yang banyak penganutnya yang mengatakan bahwa dunia sudah terlanjur tidak bagus, kita harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki. Okay? Itulah kelompok rekonstruksi sosial. Dalam pengembangan kurikulum ada kelompok itu. Jadi mengubah keadaan. Ya, jadi Anda lihat pendidikan budaya visual menyangkut banyak disiplin, ya. Tetapi dalam kuliah ini kita hanya ini. Kita hanya pendidikan sendiri. Jadi yang Anda sendiri pertunjukkan, meskipun ada di sini tidak disinggung, tetapi Anda harus tahu ini. Oke? Jangan sampai Anda tidak menyadari. Maka lahirlah pendidikan seni rupa budaya visual. Jadi ini lahir karena itu tadi latar belakang. Lahir dalam bahasa Inggris namanya Visual Culture Art Institution, VCAE. Oke, jadi Anda sudah tahu mengapa ide ini lahir, mengapa ide ini lahir. Oke. Nah, pendidikan seni rupa budaya visual, pendidik seni rupa di negara maju, Amerika, Inggris, Australia, Amerika, Eropa, Australia, ada yang menerima ide ini, ada yang memahami, paham, tetapi jangan dulu, oke? Dan ada yang menolak. Jadi sampai sekarang pendidik seni di negara maju terdiri atas 3 kelompok. Ada yang menerima ide ini, ada yang oke, saya mengerti, tapi nanti dulu. Yang satunya no way, terutama yang mengatakan itu no way yang tua-tua dan laki-laki yang suka menerima itu kelompok-kelompok. Di Indonesia bagaimana? Saya pernah melakukan penelitian juga hasilnya sama. Saya sudah melakukan penelitian di seluruh Indonesia, melibatkan pendidik seni di berbagai kota di Indonesia. Hasilnya ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang paham tapi jangan dulu. Saya sudah melakukan penelitian itu, pendidik seni antar dosen, antar guru seni, tentang mahasiswa.
yang saya teliti di seluruh Indonesia. Oke. Nah, akibatnya terjadilah pergeseran dengan ide ini dalam hal tujuan, dalam hal cakupan, dalam hal strategi metode pembelajaran, dan dalam hal penilaian. Jadi, ide ini menggeser. Ingat tadi pertanyaan saya di kelas, apa yang paling penting dalam tugas ini? Pemahaman estetik. Tapi ini mengatakan bukan itu, tidak secara visual. Nah, oke. Tujuannya apa? Untuk mengembangkan keaksaraan visual. Yang sebelumnya itu kita komunikasi ini adalah untuk memberi pengalaman. Ide ini mengatakan keaksaraan visual, melalui pendekatan kritis dalam konteks isu sosial, ekonomis, politis, dan budaya. Ya, di bukunya ada saya kira, di buku biru itu. Ada baca. Cakupannya, pendidikan seni budaya visual adalah selain mencakupi jenis seni rupa sebelumnya, juga mencakupi segala citraan, termasuk pertunjukan. Jadi kalau dulu terkenal seni lukis, seni patung, seni grafis, apa? Kalau ini semua citraan, termasuk grafiti, pokoknya semua, oke? Jadi yang dipelajari justru coretan-coretan di tembok itu bagian dari cakupannya. Kalau dulu kan yang tradisional itu seni lukis, seni patung, seni grafis, seni kriya, apalagi. Nah ini pokoknya semua citraan masuk, oke? Ya, jadi istilah yang digunakan kalau sebelumnya apresiasi dan kreasi, maka ini yang digunakan istilahnya kritik dan produksi makna. Ya, jadi kalau pendidikan yang Anda kenal selama ini apresiasi dan kreasi. Kalau ini kritik dan produksi makna. Memproduksi makna baru. Ya. Fokusnya isu sosial, jadi yang menjadi fokusnya bukan lagi keindahan estetik, tapi ada isu sosial, isu ekonomis, isu politis, budaya, itu yang menjadi sorotan. Bukan lagi yang mencari yang estetis, yang menjadi sorotan pembahasan, apresiasi, bukan lagi hal estetis yang ingin diciptakan. Oke? Yang berkaitan dengan kekuasaan, ideologi, representasi, globalisasi, kesamaan, identitas, mitos, semiotika, wacana, macam-macam. Jadi lari ke hal lain, bukan lagi estetis. Oke? Kalau yang lama, yang tidak pelajari selama ini, yang menjadi persoalan, yang menjadi fokus kita dalam membelajar apresiasi kualitas artistiknya. Nah, ini. Kita lihat dari ini, bagaimana komposisinya, bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya. Oke, mana vokal poinnya, dan semacamnya. Oke, itu yang menjadi pembahasan. Ya, setelah Anda kenal selama ini. Bagaimana anatomisnya, bagaimana goresan kuasnya, bagaimana kesatuannya, bagaimana anatominya, bagaimana peran gelapnya, bagaimana perspektifnya, itulah yang menjadi sorotan pada pendidikan seni yang ada selama ini. Oke? Ini ekspresinya, pokoknya hal-hal yang estetis.
kreativitasnya di mana, estetisnya di mana. Oke. Karya apa? Nah, pendidikan seni rupa budaya visual yang menjadi fokus isu sosial. Kalau ada isu yang sedang ramai seperti kuku papa, kira-kira harus seperti itu yang diangkat, yang menjadi sorotan. Jadi ciptakanlah karya yang memparodikan kuku papa. Itu yang muncul di TikTok. Anda menerima pesan begitu di TikTok, harus juga memiliki kemampuan untuk menerima itu, persepsi, menafsirkan. Oke? Nah, maka karya-karyanya itu yang menimbulkan isu-isu. Jadi bentuk karya seni rupa yang dia soroti bukan karena komposisinya bagus, tetapi karena yang seperti ini, coba Anda lihat. Ada kan isu kesopanan di sini yang dihilangkan. Coba bayangkan itu, kertas toilet ditarik dari lubang tubuh seseorang, meskipun itu visual. Nah, inilah yang menarik untuk menjadi bahan diskusi dari pendekatan ini. Jadi yang dia cari karya-karya yang ada isu sosialnya, yang ada isu keagamaannya, yang ada isu-isu politisnya, bukan yang indah, bukan yang kreatif, bukan yang komposisinya bagus. Oke? Nah, foto ini ada ketidaksetaraan laki dan perempuan. Dibahas lagi, bikin diskusi. Ini colokan listrik. Kira-kira bermasalah itu atau tidak? Laki-laki atau perempuan ini? Yang seperti inilah yang fokus pembahasan. Toilet ya untuk laki-laki. Nah, metode pembelajarannya kritik. Ingat, kalau yang lama apresiasi. Oke, maka sekarang kritik. Nah, mereka memilih citraan objek pertunjukan yang mengandung isu. Jadi tidak sembarang yang dijadikan bahan pelajaran, tapi yang ada isunya. Oke. Nah, seperti ini sebuah iklan, ada isunya, coba Anda lihat. Sebuah iklan tentang bir. Oke. Tetapi ditampilkan seperti ini. Ada isu di sini. Isu sopan santun. Isu sosial. Belum tentu orang menerima ini. Karena ada isu. Ya, jadi yang dia cari adalah citraan yang ada persoalannya. Lalu itulah kemudian yang didiskusikan bagaimana cara mengatasi bagaimana itu. Oke. Ya, jadi mencari citraan yang ada isunya yang menarik untuk didiskusikan. Ini di Arab. Mengapa laki-laki semua? Itu sebuah isu. Mengapa laki-laki semua? Tidak ada perempuan. Itu menjadi isu. Dan itu yang dia bahas. Kalau begitu bagaimana jalan keluarnya? Oke. Isu. Nah, ini dia isu. Oke. Jadi sengaja mencari objek yang ada isu. Oke.
Nah, metode yang kedua, tadi kritik, ini produksi makna, menciptakan makna baru. Oke? Memilih suatu isu sosial, kemudian memaknai isu itu. Ya, jadi produksi makna, menciptakan makna baru. Oke? Nah, coba lihat ini. Bagi Anda merasa ini tidak persoalan. Tapi bagi orang yang feminim, kaum feminis, mengatakan ini persoalan. Mengapa cuma laki-laki? Mengapa? Ini kan laki-laki. Kenapa perempuan tidak? Ya, jadi menurut orang kritis, ini bias gender. Bias gender. Kenapa cuma laki-laki? Kalau Anda kan merasa tidak ada persoalan, tapi ada orang yang mengatakan, oh ini tanda simbol ini bias. Cuma laki-laki. Oke? Maka lahirlah karya berbagai bentuk, lahirlah karya sebagai bentuk produksi makna baru yang bertolak dari suatu isu tertentu. Misalnya terhadap rambu-rambu tadi, maka lahirlah karya ini. Nah, ini baru adil. Nah, meskipun nilai bisa dikritik, loh repot, kok harus bikin dua? Karena repot, lebih mahal kan biaya proyek. Nah, kalau dikerja, nah inilah yang menjadi isu dari pendidikan seni rupa budaya visual. Oke? Maka lahirlah ini. Akibatnya kan lebih repot. Tapi isu itulah. Metode penilaiannya yaitu sejauh mana karya-karya siswa memiliki kemampuan untuk menafsirkan citraan artefak atau pertunjukan. Jadi karya-karya Anda tadi ini saya jadikan dasar untuk menilai Anda. Oke. Bagaimana Anda melakukan? Jadi penilaian terhadap ini. Tapi dasar pertimbangannya bukan artistiknya. Tetapi sejauh mana maknanya itu sudah dipahami. Oke. Telah menjadi tren di Amerika, Eropa, dan Australia. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapinya? Saya sudah meneliti di Indonesia, ada yang menolak, ada yang oke, ada yang ikhlas menerima. Nah, apa alasan menolak? Oke, itu tadi bagus, tapi itu bukan tempatnya di seni, tempatnya di PPKN, tempatnya di mata pelajaran lain, bukan di sini. Nah, itu alasan mereka menolak. Benar itu yang Anda katakan, tapi bukan di sini. Anda ajarkan itu di mata kuliah PPKN, kewarganegaraan. Cocok. Nah, tetapi orang yang ngotot di pendidikan seni rupa sajalah. Nah, terjadilah pergeseran-pergeseran. Ada tempat yang menerapkan itu di kampusnya, seperti di Amerika, ada yang menerapkan itu. Sudah meninggalkan yang estetik. Yang lainnya masih, makanya tergantung siapa orangnya. Nah, bedanya di Indonesia dengan di Amerika. Misalnya, di Indonesia itu satu komando, seragam, dari Jakarta sampai Papua. Dia bikin RPS seragam. Di Amerika itu mandiri, perguruan tingginya sekolahnya hanya diberi garis-garis besar dari pusat, mereka mengeluarkan sendiri. Nah, kita di sini dia atur semua. Yang model SP-nya seragam. Ada RPS apa yang ada di Jakarta itu tulis sehingga guru-guru gampang copy paste. Coba cek, kami lihat dari PPG itu banyak guru yang copy paste dari orang lain. Akibatnya apa? Percayalah, Indonesia tidak akan pernah maju jika
gurunya mengkalkulasi. Saya termasuk orang yang pesimis, berharap kemudian Indonesia kalau seperti itu. Oke. Jadi Anda sekarang sudah paham ide pendidikan intelektual budaya visual. Ide itu lagi ngetren, terutama di Amerika, Australia, Eropa. Di Indonesia sudah mulai ada yang coba-coba. Nah, setidaknya Anda sebagai calon magister tahu, sehingga jangan langsung tergoda, tapi melihat perspektif. Saya sendiri berpendapat, saya pribadi itu bagus dan cocoknya untuk hanya mata kuliah desain atau mata pelajaran desain. Ya, jadi jangan sampai menghapus lukis, painting kalau saya. Tapi itu saya sudah pensiun. Jadi Anda punya tanggung jawab masa depan. Baik, saya akan memberikan semacam epilog penutup untuk mata kuliah ini yang menurut saya penting. Ini penting sekali ya, supaya Anda paham. Epilog itu supaya Anda tahu keadaan. Yang pertama, sejak zaman pramodern, masuk modern, masuk postmodern, bervariasi ide pendidikan seni rupa muncul. Bervariasi konsep tentang pendidikan seni rupa muncul. Saya mencoba memberikan kepada Anda rumusnya untuk tahu konsep-konsep itu. Oke? Supaya Anda kalau ketemu sebuah konsep yang tahu, oh ini konsep ini, kelemahannya ini, kelebihannya. Oke? Ini penting sekali. Sehingga siapapun bicara dari ujung dunia manapun, kalau dia berbicara langsung kata, oh ini di sini letaknya, keunggulannya ini, kelemahannya. Oke? Jadi kalau ada pembicara dari ujung dunia, silakan datang. Oh, sampaikan konsep, Anda bisa tunjukkan bahwa, oh konsep Anda letaknya di sini. Itulah sebenarnya saya anggap penting saya hadir di kelas ini. Meskipun ada yang nanti. Oke. Ini rumusnya. Kalau kita melihat semua konsep itu, pada dasarnya dibagi atas 3 orientasi. Oke? Dibagi atas 3 orientasi. Konsep yang pertama mementingkan peserta didik. Oke? Pokoknya peserta didiklah yang utama. Oke? Konsep yang kedua mengatakan disiplin ilmu lah yang penting untuk dikuasai. Oke? Yang ketiga mengatakan tergantung apa permintaan masyarakat. Nah, jadi sekarang kalau ada orang ngomong mengenai konsep, langsung ada tahu. Kita lihat dari berbagai konsep yang telah saya sampaikan kepada Anda. Kita lihat. Pendidikan seni rupa berbasis anak atau ekspresi bebas atau ekspresi kreatif berada di ujung sana. Dia merupakan konsep yang menganggap penting peserta didik. Oke? Jadi Anda harus meletakkan kalau setiap ada orang yang berbicara yang mementingkan anak lebih dari yang lain, maka dia berada pada ujung sana. Oke? Pendidikan seni berbasis anak, ekspresi bebas, ekspresi kreatif, letaknya di sana. Berarti konsep itu berada di sana. Apa keunggulannya? Keunggulannya memanusiakan. Apa kelemahannya? Terlalu membebaskan. Kamu sudah tahu. Yang namanya ekspresi bebas terlalu membebaskan. Apa keunggulannya? Yang membahagiakan anak. Oke. Nah, sekarang kita lihat konsep berikutnya. Pendidikan seni berbasis disiplin, letaknya di sini. Yang utama adalah penguasaan ilmu.
penguasaan ilmu seni yang terdiri atas 4 titik: berkreasi, estetik, dan apa lagi? Ada 4. Anda lihat di buku. Oke. Nah, jadi kalau ada konsep yang mementingkan itu lebih dari yang lain, maka masuk dalam kelompok ini. Apa kelemahannya? Terlalu berat untuk sekolah dasar yang gurunya bukan guru seni. Biar bagaimana pendekatan disiplin itu berat di sekolah dasar. Karena gurunya guru sekolah PSD yang hanya mengajar, intinya hanya diharapkan mengajar mata kuliah kelas yang termasuk seni tidak termasuk. Oke? Ada berapa mata kuliah, mata pelajaran yang dia oleh guru SD? Siapa yang guru SD? Ada? Ada itu disebutkan bahwa guru SD itu diharapkan hanya menguasai 6 prosedur ya, termasuk iya, Anda cari sendiri. Ya, yang jelas idenya tidak termasuk seni dan tidak termasuk olahraga. Itulah sebabnya olahraga, ada guru olahraga untuk SD. Guru seni tidak ada karena dianggap tidak penting oleh Jokowi dan kawan-kawan. Makanya di sekolah itu yang guru spesial itu cuma 2, olahraga dan agama. Iya, agama. Karena guru kelas itu mengajarkan mata kuliah PPKN, mata apalagi bahasa Indonesia, tapi seni tidak termasuk. Jadi kelemahan dari konsep ini kalau diterapkan di Indonesia, ya di SD sekarang mati. Tapi bagus, cuma sulit diterapkan di SD. Nah, yang paling banyak itu adalah sisi yang satunya ini konteks. Karena masyarakat macam-macam, banyak sekali permintaannya. Oke, kita lihat. Nah, bisa karena vokasi, nah itulah yang SMK. Pengembangan karakter, pendidikan untuk mengembangkan karakter. Karakternya menjadi penting. Keragaman, multikultural, letaknya di sini. Oke. Budaya visual, ada letaknya di sini. Kalau masyarakat menginginkan, kalau masyarakatnya tidak ada. Oke. Jadi selain yang 2 tadi, maka konsep itu hanya bisa lari ke kubu yang ketiga. Jadi siapapun yang bicara, kalau bicara mengenai konsep pendidikan, tinggal lihat berada di mana ini penekanannya pada yang mana. Apakah mementingkan peserta didik, mengutamakan peserta didik lebih dari yang lain, atau berupaya untuk mengembangkan penguasaan ilmu seni, atau pada hal-hal yang kontekstual yang sesuai kebutuhan masyarakat. Seperti ini. Bila orang dari ujung dunia suruh kemukakan ide, pasti Anda bisa kelompokkan. Oh, Anda di sini letak. Nah, itulah sebabnya saya merasa perlu menyampaikan ini, karena Anda nanti tidak lama lagi Anda akan menjadi magister. Anda tahu MPD makin percaya diri. Oke. Kalau SPD sudah percaya diri. Makin percaya diri. Jadi saya tidak mau Anda nanti MPD tidak percaya diri. Itulah sebabnya saya merasa penting untuk menanamkan ide-ide dasar. Karena kalau Anda paham, Anda percaya diri, percaya saya. Oke, saya kira cukup sekian. Saya akan absen kembali yang sempat teridentifikasi atas nama Dewi Sri Astuti. Ada? Dewi Sri Astuti. Dewi Sri Astuti. Tidak ada? Tidak ada ya? Banyak saksinya ini ya. Ahmad Abian. Halo, Ahmad Abian. Tidak ada. Banyak saksinya ketika saya memberi tanda silang ya. Waude. Halo Waude. Waude.
Tidak ada. Oke. Karena nanti dia keberatan bahwa saya ikut. Ini sudah dipanggil keras sekali. Ramlah. Halo Ramlah. Tidak ada. Apa? Mengizin? Kemana minta izin? Jadi kalau malah kalau dia hadir heran ya. Oke. Aldian Adisa. Minggu lalu dia tidak hadir. Dinul Haq. Halo Dinul Haq. Prof, hadir. Mana? Halo Dinul Haq. Kurang ya, hadir. Hadir ya. Oke. Ada komentar terhadap pertanyaan saya? Tadi Dewi Sri Astuti izin. Ya? Dewi Sri Astuti izin. Siapa? Dewi Sri Astuti. Izin ke mana? Dia izin yang dan video izin ke Tugas supaya Anda fokus ke situ. Oke. Menurut pengalaman, tes pertama itu banyak yang bergelimpangan. Bilang lagi. Jadi tolong dipelajari, karena hanya Anda yang bisa menolong diri Anda. Saya hanya akan melihat berapa skor Anda, ya, sehingga saya relatif tidak menggunakan perasaan. Lihat saja skornya sekian, oke? Jadi mohon Anda pelajari dengan baik. Ya, nanti mata kuliah saya berikutnya, kalau masih diberi, nggak ada tesnya. Nggak pakai tes lagi. Ini penting karena konsep-konsep dasar. Jangan sampai Anda tidak paham. Oke? Karena saya tidak ingin kalau Anda nanti sudah keluar, banyak konsep dasar Anda tidak paham. Ada yang ingin memberi pertanyaan, apa? Kita bilang tes juga. Ya, kalau tesnya tidak banyak. Mungkin soalnya 190-an. Oke. Anda sudah melihat namanya kan contoh-contoh model tes mungkin. Oke. minimal benar nih. Ya. Minimal benar nih kalau misalkan harus lulus. Ya 75% lah. Di sekolah juga apa namanya? Ya. Minimal apa? Remedialnya berapa kali, Pak? Prof. Maksimal 1 kali lah. Iya. Loh kan? Ketara. Menurut pengalaman saya, oke, selama bertahun-tahun, asal Anda belajar, Anda oke. Dan kalau tidak belajar, Anda belajar, Anda oke. Loh, semua jawaban ada di situ kan? Tinggal eksekusi. Anda tidak bohong. Ya. Oke ya, jadi kita akan tentukan ujiannya kapan. Ya, tentunya tatap muka. Oke, datang. Ya, Anda boleh hari Sabtu. Dengan catatan ada ruangan. Ya, jadi tolong Anda sudah tingkatnya tentukan aja. Ya, Prof. Kapan? Tapi Oktober, oke? Oktober ya. Karena itu tadi saya katakan masih ada saya beri kesempatan untuk karena saya sudah antisipasi. Pasti ada yang bergelimpangan.
Oke. Ya kalau tidak lain, Berarti ya semuanya Prof. Wajib hadir di kelas ya Prof semua. apa? Wajib hadir di kelas. Loh, kalau ujian itu tetap muka. Oh iya Prof. Nggak mungkin lewat dulu pernah saya melakukan tes secara secara online, yang terjadi mahasiswa di screenshot itu di screenshot itu tes Tes ya Prof. ya membuat soal itu kan tidak